Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yusda Putri. Saya merupakan mahasiswi PPG Prajabatan gelombang pertama di Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan hasil ujian semester saya dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan dengan banyak soal, yaitu 5 buah soal. Soal pertama yaitu tuliskan komitmen diri dengan menggunakan model lingkaran emas atau golden circle tentang mengapa, bagaimana, apa dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional. Di sini akan saya jawab bahwasanya komitmen diri dalam mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional juga merupakan sebuah proses mengawali perjalanan, memaknai dan menghayati proses mengenal diri dan peran sebagai seorang pendidik. Model lingkaran emas atau golden circle adalah salah satu konsep yang diturunkan dari golden ratio yang dikembangkan oleh Simon Sinek dengan tujuan konsep lingkaran emas seharusnya mampu membantu untuk memahami mengapa seseorang melakukan sesuatu terkhusus dalam mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional ini. Yang pertama itu pertanyaan mengapa. Pertanyaan mengapa ini terdiri dari alasan, keyakinan, dan motivasi. Yang pertama, mengapa saya mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional? Yang pertama, alasan saya mengikuti mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini salah satu mata kuliah wajib yang sudah ditentukan untuk dipelajari di jenjang pendidikan PPG Prajabatan. Mata kuliah ini akan membantu mahasiswa atau calon guru muda untuk memahami bagaimana perkembangan pendidikan dan perjuangan para pahlawan untuk mencerdaskan anak bangsa. Selain itu, filosofi pendidikan ini akan membantu calon guru muda untuk memahami karakter diri dan membangun diri menjadi calon guru profesional dengan berlandaskan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan, yang nantinya calon guru muda mampu berpikir secara logis dalam mengambil keputusan, dan mata kuliah Filosofi Pendidikan akan menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Yang kedua itu pertanyaan tentang apa yang saya yakini. Hal yang saya yakini dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional ini adalah sebagai seorang calon guru, nantinya saya yakin mata kuliah filosofi ini mampu mengarahkan seorang calon guru untuk memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Banyaknya pemikiran-pemikiran yang akan mampu mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia lebih baik. Hasil dari pemikiran-pemikiran yang ada akan mendorong dan mengarahkan seorang calon pendidik untuk berpikir dan bersikap sesuai nilai-nilai yang berkembang di dalamnya. Dengan mempelajari filsafat pendidikan ini, saya yakin tentang apa yang nantinya akan saya lakukan. Saya yakin dengan mempelajari filosofi pendidikan akan mengarahkan saya sebagai calon guru yang mampu menjaga, mengarahkan, dan membimbing peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai minat dan potensi dirinya. Pertanyaan selanjutnya itu apa yang memotivasi saya? Yang memotivasi saya dalam mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan adalah mata kuliah ini akan mampu memberikan pengetahuan baru dalam mengembangkan pendidikan, serta mata kuliah ini juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga peranan sebagai seorang pendidik akan sangat penting dalam membentuk generasi yang berkualitas dan dapat memberikan contoh yang baik kepada peserta didik dengan mengacu pada Filosofi Pendidikan Nasional. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi dan kebutuhan dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan ini? Untuk mampu memahami mata kuliah ini dan mencapai tujuan dari mata kuliah ini, perlunya beberapa strategi, yaitu sebagai seorang calon guru, saya harus percaya diri menempuh pendidikan agar harapan menjadi guru sesungguhnya terwujud. Buatlah pembelajaran menyenangkan. Belajar tidak hanya
di ruangan kelas. Selain itu ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Yang pertama itu mempersiapkan diri atau mental fisik. Yang kedua, disiplin dalam mengikuti perkuliahan. Yang ketiga, fokus mempelajari materi. Selanjutnya, mengerjakan tugas yang diberikan secara maksimal, aktif dalam kegiatan pembelajaran, bertanya jika ada materi mata kuliah yang belum dipahami. Untuk menjalankan strategi tersebut agar mampu memahami dan mencapai tujuan mata kuliah filosofi pendidikan ini, ada hal-hal yang harus dibutuhkan, yaitu keyakinan diri, arahan dan bimbingan dosen pengampu mata kuliah, referensi terkait dengan materi, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran seperti laptop, internet, dan lain sebagainya yang mampu menunjang kebutuhan dari tujuan mata kuliah ini. Selanjutnya itu, apa langkah-langkah konkret dan waktu yang dibutuhkan. Langkah-langkah konkret yang harus dilakukan yaitu menjalankan seluruh strategi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang sudah direncanakan, pelajari segala hal yang berkaitan dengan materi perkuliahan filosofi pendidikan, pelajari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan filosofi pendidikan nasional dan Pancasila, kemudian terapkan hak tersebut kepada diri sebagai seorang calon guru muda, lalu implementasikan apa yang sudah didapatkan dan dipelajari dari mata kuliah ini kepada peserta didik. Waktu yang dibutuhkan yaitu saat dimulainya mempelajari mata kuliah filosofi pendidikan ini hingga nanti saya menjadi seorang guru yang sesungguhnya dan ditempatkan sebagai seorang pendidik yang profesional. Selanjutnya ada soal nomor 2. Tuliskan sosok Ki Hajar Dewantara bagi Bapak Ibu guru dalam pembentukan jati diri seorang pendidik. Di sini saya jelaskan, Ki Hajar Dewantara adalah sosok Bapak Pendidikan Indonesia. Sejarah bangsa ini telah mencatat bahwa sosok yang memberi sumbangsih pemikiran yang sangat besar untuk pendidikan Indonesia dan dalam pembentukan jati diri seorang pendidik. Cara pandangnya mengenai nilai-nilai pendidikan dituangkan dalam pernyataan ing ngarso sang tulada ing madia mangun kursa tut uri handayani. Gagasan filosofi ini kemudian menjadi pondasi yang kuat dalam konsep pendidikan Indonesia serta menjadi pedoman bagi pembentukan jati diri seorang pendidik. Ki Hajar Dewantara dan filosofi pendidikannya berhasil menciptakan sisi humanis yang cukup kuat dalam dunia pendidikan. Hasil pemikirannya menjadi saluran dalam memanusiakan manusia yang berbudaya, dengan mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Nilai inilah yang kemudian menjadi tolak ukur bagi peserta didik dan pendidik Indonesia untuk membentuk jati diri mereka dalam mengembangkan pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntutan terhadap segala kekuatan dan batin, segala kekuatan dan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menjadikan tolak ukur seorang pendidik dalam membentuk jati dirinya. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mencapainya. Yang beradab, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Soal selanjutnya, tuliskan penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam wujud aksi nyata di lingkungan sekolah. Di sini ada 4
dasar acuan penerapan pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah, yaitu yang pertama, dasar pendidikan yang pertama ialah pendidik yang menuntun, yang berarti mendidik mengarahkan perilaku dan pertumbuhan siswa. Namun bukan berarti membebaskan dan mengikuti apa saja yang diinginkan oleh siswa, tetapi tetap memberikan batasan agar siswa tidak melampaui batas yang berbahaya. Contoh penerapannya yaitu dalam pembelajaran sejarah, seorang pendidik harus mampu memahami setiap gaya belajar anak dan metode apa yang harus digunakan. Seorang guru harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar peserta didik yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran sejarah, guru harus memberikan ruang kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa sesuai profil pelajar Pancasila, atau yang disebut juga dengan merdeka belajar. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntutan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersatu dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Selanjutnya, dasar pendidikan yang kedua ialah pendidikan yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan ini mengacu pada memberikan pendidikan sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya, dan berketerampilan abad 21. Contoh penerapannya yaitu dalam pembelajaran sejarah, seorang pendidik dan peserta didik harus mampu menggunakan strategi pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, seperti penggunaan teknologi agar proses pembelajaran bisa disesuaikan dengan keterampilan abad 21. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sedangkan kodrat zaman berisi dengan isi dan irama, berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara menginginkan pendidikan bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Apabila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Derasnya arus globalisasi tentunya akan membawa pengaruh juga terhadap perkembangan anak didik. Pengaruh dari luar ini harus dapat disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, dasar pendidikan ketiga ialah menekankan budi pekerti. Hal ini berarti pendidikan yang memerdekakan pada contoh pemberian tauladan baik kepada siswa. Ki Hajar Dewantara menawarkan 4 tingkatan dalam menanamkan pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter kepada peserta didik di sekolah, yaitu syariat, hakikat, tarikat, dan makrifat. Sedangkan untuk pendidikan budi pekerti di tingkat SMA yaitu memakai makrifat. Yang diterapkan dalam periode ini, peserta didik disuruh melakukan pemahaman dan kesadaran sehingga perilaku dan berbuat baik itu bukan semata-mata kebiasaan, akan tetapi memang telah memiliki kesadaran penuh untuk melakukannya dengan sepenuh hati. Berikut beberapa contoh penerapan budi pekerti di sekolah. Yang pertama, membiasakan untuk menunaikan ibadah bersama sesuai agama dan kepercayaan, baik di lingkungan sekolah maupun bersama masyarakat. Yang kedua, memberi salam, senyum, dan sapaan kepada setiap orang di komunitas sekolah. Guru dan tenaga kependidikan datang lebih awal untuk menyambut kedatangan peserta didik sesuai dengan tata nilai yang berlaku. Selanjutnya, secara bersama-sama
Peserta didik mengucapkan salam hormat kepada guru sebelum pembelajaran dimulai, dipimpin oleh seorang peserta didik secara bergantian. Gerakan kepedulian kepada sesama warga sekolah dengan menjenguk warga sekolah yang sedang mengalami musibah seperti sakit, kematian, dan lainnya. Dasar pendidikan keempat ialah menerapkan sistem AMONG dalam proses belajar, yaitu berarti anak harus dituntun untuk mengembangkan dirinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaga anak. Contoh penerapan yaitu dalam pembelajaran sejarah dengan materi corak kehidupan pada masa praaksara, seorang guru harus mampu memberikan perhatian kepada peserta didik dalam proses pembelajaran seperti memperlihatkan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, memperhatikan peserta didik yang tidak fokus belajar dengan cara menanyakan apakah ia memiliki masalah dan memberikan bimbingan serta masukan yang baik agar peserta didik kembali fokus untuk belajar. Selain itu, seorang pendidik harus mampu menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik mampu tertarik mempelajari materi sejarah dengan cara guru membimbing jalannya diskusi dan dalam pembelajaran, menanyakan kepada peserta didik tentang apa yang belum mereka pahami sehingga seseorang pendidik akan membimbing peserta didik dalam belajar sampai mereka paham tentang materi yang sedang dipelajari. Seorang pendidik akan mencari berbagai cara untuk menjadikan peserta didik lebih baik untuk kedepannya. Contoh penerapan sistem AMONG yang lainnya yaitu kasus anak yang seringkali datang terlambat ke sekolah. Sikap dan tindakan guru sebaiknya tidak mengambil keputusan untuk menghukum anak tersebut untuk berdiri di depan kelas. Solusi bijak dapat dilakukan dengan mencari tahu alasan siswa sering terlambat, mendengarkan penjelasan atas kondisinya, kemudian guru berupaya meyakinkan bahwa ia dapat sampai di sekolah sebelum jam masuk serta menguatkan ketika ia sudah menunjukkan perubahan. Selanjutnya soal yang keempat, jabarkanlah profil pelajar Pancasila dan perwujudan pada pendidikan yang berpihak pada pendidikan abad ke-21. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Profil pelajar Pancasila harus dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan karena pertanyaan yang penting, karena ada beberapa peranannya yang penting. Profil ini perlu disederhanakan dan mudah diingat dan dijalankan baik oleh peserta didik maupun oleh pelajar, baik oleh pendidik maupun oleh pelajar agar dapat dihidupkan dalam kegiatan sehari-hari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. Dan 5. Bernalar kritis. Yang terakhir adalah kreatif. Keenam dimensi profil pelajar Pancasila perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila dan perwujudan pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad 21, yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Seorang pendidik yang baik harus tahu bagaimana cara mengajar, memahami karakter peserta didik, dan mengerti tujuan pengajaran agar dapat mewujudkan hasil didikan yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni secara intelektual maupun budi pekerti, serta membangun bangsa. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang sesuai konteks diri murid dan sesuai
dengan sosial budayanya. Berikut merupakan strategi pendidikan yang tidak kaku dan berpihak pada peserta didik dan ekosistem pembelajaran. Yang pertama, memberikan kesempatan berpendapat, membangun pemahaman diri sendiri, berpartisipasi dengan kesepakatan kelas, guru bersikap demokratis, jangan menjadikan murid sebagai kertas kosong, memanusiakan manusia, melatih murid memberikan umpan balik, mengevaluasi proses pembelajaran, menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik dan ekosistem pembelajaran. Abad 21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi, yang artinya kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami perubahan-perubahan yang fundamental. Yang berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat serta perkembangan otomasi di mana banyak pekerjaan yang sifatnya pekerjaan rutin dan berulang-ulang mulai digantikan dengan mesin, baik mesin produksi maupun mesin komputer. Memasuki abad 21, kemajuan teknologi tersebut telah memasuki berbagai sendi kehidupan, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Pendidikan dan peserta didik dituntut memiliki kemampuan belajar mengajar di abad 21 ini. Sejumlah tantangan dan peluang harus dihadapi oleh pendidik dan peserta didik agar dapat bertahan dalam abad pengetahuan di era informasi ini. Dalam pembelajaran abad ke-21 ada beberapa prinsip yang diterapkan dalam pembelajaran, yaitu pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menjadi pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Dari pembelajaran verbalisme menjadi keterampilan aplikatif. Peningkatan dan kesadaran antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Selanjutnya itu adalah soal terakhir, yaitu soal kelima. Menurut Bapak Ibu guru, bagaimana strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah? Strategi dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah yaitu harus mengacu pada program pembelajaran paradigma baru dengan menggunakan kurikulum merdeka dengan konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar adalah sebuah paradigma pembelajaran yang berpihak pada anak. Semestinya dari mulai merancang tujuan pembelajaran, cara mengajar dan ritme mengajar harus meminta anak merefleksikannya. Jadi tidak ada lagi superioritas yang didominasi oleh guru. Termasuk anak berhak mengevaluasi apa saja kekurangan kita ketika mengajar. Salah satunya dengan memberikan kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak melulu dipandu oleh guru. Jadi, anak dibebaskan untuk mengkonstruksi sendiri pemahamannya dalam materi pembelajaran. Sekian dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.